selamat datang di podcast Lembaga Siswa. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuningsi. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Hovifah. Kenalkan, nama saya Ahmad Arjo. Pada hari ini kita akan membahas apa sih lembaga siswa itu. Menurut kakak, apa sih lembaga siswa itu? Jadi siswa itu singkatan dari zakat, infak, sodako, dan wakaf. Z-nya itu untuk zakat, I-nya itu untuk infak, S-nya itu untuk sodako, dan W-nya itu untuk wakaf. Jadi seperti itu, Kak Sri. Oh, jadi seperti itu. Baik, apa sih menurut kakak pengertian dari lembaga-lembaga siswa itu? Oke. Yang pertama itu ada pengertian dari zakat. Zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Contohnya zakat fitrah dan zakat mal. Lalu ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil, yang keempat itu mu'alaf, yang kelima itu rikob, yang keenam itu ghorimin, yang ketujuh itu fisabilillah, dan yang ke-8 itu ibnu sabil. Lalu pengertian dari infak itu adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya batasan jumlah dan waktu tertentu. Contohnya infak untuk pendidikan anak karena di dalamnya terkandung amal yang tidak pernah terputus, contohnya ilmu yang bermanfaat dan anak solehah yang akan mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Kemudian pengertian dari sedekah itu adalah pemberian yang secara sukarela untuk membantu orang lain demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tidak hanya berupa harta tetapi bisa berupa tenaga, senyuman, waktu, dan ilmu. Seperti itu. Dan pengertian dari wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta benda yang tahan lama untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat secara terus-menerus. Contohnya wakaf tanah untuk masjid atau wakaf Al-Quran dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kayak wakaf tanah untuk masjid tuh misalnya orangnya tuh mewariskan tanahnya ke keluarganya. Tapi si tanah tersebut itu untuk dibangun masjid ataupun musola gitu. Jadi pahalanya tetap terus mengalir kayak gitu pasti. Ya. Baik, kita sudah tahu nih apa pengertian dari lembaga siswa itu. Menurut kakak, apa sih perbedaan dari lembaga-lembaga siswa itu? Jadi biar mudah diingat ya, perbedaannya zakat dan infak itu, kalau zakat itu memiliki aturan seperti jumlahnya, jenisnya, dan batas waktu pengeluarannya. Nah, kalau infak itu nggak ada batas jumlahnya dan waktu pengeluarannya. Lalu kalau sedekah itu bisa berupa apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sedangkan wakaf itu tidak boleh dijual atau diwariskan, harus dikelola agar manfaatnya terus mengalir. Jadi perbedaannya kayak itu, simple. Baik, kita sudah tahu nih apa saja perbedaan dari lembaga siswa itu. Menurut kakak, bagaimana sih manfaat jika kita memenuhi semua lembaga siswa itu? Oh ya, kalau kita memenuhi semua lembaga itu, yang pertama itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu yang kedua itu membersihkan hati dari sifat kikir dan tamak. Lalu apalagi Kak Jojo? Lalu yang ketiga menyucikan harta yang kita miliki. Terus yang keempat mendatangkan keberkahan dan rezeki. Lalu yang terakhir dapat menolong sesama serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita memenuhi semuanya itu ya baik banget di kitanya, dapat banyak pahala dan ya hatinya nggak jadi keras gitu loh Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hovifah dan Kak Jojo karena sudah meluangkan waktunya pada podcast hari ini. Saya Sri Wahyuningsi Dan saya Hovifah. Dan saya Ahmad Arjo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.